Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan breaking news dari MNC News dan masih bersama saya pemirsa Anggi Pasaribu. Dan hari ini pemirsa ada 11 partai politik peserta pemilu yang akan mendaftarkan diri yang akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus yang dimulai dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Dan pendaftaran hari ini akan berlangsung di gedung KPU dan data-data yang dikirim ke Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Dan saat ini pemirsa, parpol yang lolos di parlemen dinyatakan tidak perlu untuk melakukan verifikasi. Verifikasi partai politik hanya berlangsung hingga Desember 2022. Dan secara keseluruhan ada 39 partai politik nasional dan sejumlah parpol lokal Aceh. Untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Ya pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan narasumber yang sudah bergabung dan masih bergabung di sini, yang masih semangat sepertinya Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau tadi sempat terpotong begitu kita membahas terkait dengan keterkaitan 30% perempuan. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi parpol untuk memenuhi kuota ini, Mas? Tantangannya pertama adalah proses rekrutmen kan. Betul. Karena tadi seperti saya bilang, Ya. Kita sudah terlalu lama dalam satu tradisi politik. Betul. Menganggap bahwa perempuan itu selalu di wilayah domestik. Ya. Itu kan patriarki ya, yang memang harus didekonstruksi bahwa perempuan itu juga harus aktif di ruang-ruang publik, bukan hanya di kerjaan profesional ya, di korporasi gitu atau di sektor-sektor lain, termasuk juga harus di partai politik menurut saya. Kenapa? Karena suara mereka menjadi sangat penting, bahkan signifikan, karena jumlah pemilih perempuan itu banyak. Cukup banyak, betul. Yang pertama itu kesulitannya adalah proses rekrutmen. Yang kedua adalah soal knowledge yang atau sebut aja empowering people ya. Itu kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa start ya untuk kemudian proses melakukan penguatan politik di perempuan ini kan memang butuh agak terlambat juga, ya, sehingga kemudian memang harus berakselerasi. Dan di situ menurut saya Anggi, partai harus hadir, bukan hanya menjadikan mereka deret angka pemenuhan kuota, tapi bagaimana juga ikut. Nah itu ya. Bagaimana mereka bisa ikut berpartisipasi secara artikulatif. Karena kalau misalnya kehadiran mereka hanya jadi objek pemenuhan sekedar kuota perempuan 30%, betapa riskannya posisi perempuan di politik Indonesia gitu loh. Jadi itu yang kedua, soal bagaimana mengakselerasi empowering people di kelompok perempuan. Kemudian yang ketiga, mendistribusi dan mengalokasikan mereka secara tepat guna di wilayah-wilayah publik yang memang relevan sekali dengan kehadiran mereka sebagai wakil politik kaum perempuan ya di politik praktis, termasuk misalnya di parlemen maupun di non parlemen. Iya, kalau dari tanggapannya Mas Gun sendiri, selain tadinya keterkaitan 30% perempuan dan kemudian sekarang ini sepertinya koalisi parpol juga saat ini masih cukup disoroti oleh publik. Ini tanggapannya sendiri seperti apa Mas Gun? Koalisi parpol ini kan di Indonesia berjalan 2 tahap ya. Pertama adalah koalisi dalam proses kandidasi sama koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Ini yang dimaksud perbincangan kita soal koalisi. Jadi kalau ini kan hubungannya kalau koalisi dengan pilpres ya. Kenapa saya bilang hubungannya koalisi dengan pilpres? Karena kalau untuk pemilu legislatif kan tidak diperlukan koalisi. Betul. Yang jelas kalau untuk pemilu legislatif, penyiapan institusi partai, nanti setelah lolos verifikasi administratif, lolos verifikasi faktual, nanti pendaftaran calon anggota legislatif, namanya daftar caleg sementara, kemudian nanti daftar caleg tetap, kemudian baru berkontestasi. Kalau koalisi hubungannya dengan pilpres. Betul. Terhubung Anggi dengan syarat yang disebut dengan presidensial threshold. Kita kan berdasarkan undang-undang 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Jadi untuk pengusungan, ingat ya, kalimat yang tepat adalah pengusungan, bukan mendukung. Kalau siapapun bisa mendukung, tapi kalau pengusungan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya
kursi di DPR dan syarat minimumnya 115 kursi DPR RI, berarti setara kurang lebih 20% kursi DPR. Tapi kan sebenarnya pada saat parpol memang saat ini masih membahas tentang bagaimana masuk atau duduk ke parlemen begitu. Tapi Ya. pada akhirnya nanti kan arahnya akan ke sana, Mas. Betul. Untuk berkoalisi, bagaimana nanti akan mengusung siapa yang akan menjadi the next candidates for the next president begitu kan, Mas? Dan Iya, kalau memang melihatnya- begini, karena kita pemilu serentak, Betul. ya kan sejak 2019 kita kan otomatis kan tidak kemudian pileg dulu baru Iya. kemudian pilpres kan, sehingga sebenarnya logik soal presidensial threshold ini karena kita juga sekarang menganut pemilu 5 kotak dalam satu hari, Iya. otomatis kan sebenarnya yang jadi basis materialnya adalah hasil pemilu 2019. Kalau dikalkulasi ya sekarang hanya baru PD Perjuangan yang bisa mengusung, kan dia punya 128 kursi, berarti setara 22,26%. Dia sudah bisa lolos syarat ambang batas pencapresan yang disebut dan presidensial threshold. Ya. Tetapi bagi saya Mbak Anggi, yang paling penting adalah kehadiran parpol itu punya nilai apa, punya program kerja apa, punya orientasi yang disebut dan visi misi ke depan seperti apa, sehingga kemudian juga diperlukan bagi transformasi kesejarahan politik Indonesia ke depan, terutama dalam mengusung maupun mendukung. Kalau yang misalnya partai-partai non parlemen, bagaimana menyiapkan values, bagaimana menyiapkan visi, bagaimana menyiapkan orientasi program ke depan untuk penyiapan kepemimpinan ke depan, orang yang tepat, orang yang kemudian memang relevan untuk kebutuhan Indonesia, begitu. Memang kalau kita membahas seputar presidensial threshold atau kemudian siapa yang akan diusung, pengusungan nama, ini selalu menjadi topik yang menarik nih, Mas Gun-Gun. Apalagi kalau kita dengar saat ini kan sudah ada nama-nama yang muncul nih di permukaan gitu kan, Mas. Kalau menurut Mas Gun-Gun sendiri, nantinya akan muncul nama-nama baru yang cukup menarik perhatian publik atau memang akan tetap berkutat di nama-nama yang saat ini sudah terdengar, Mas? Prediksi saya di the big three-nya akan tetap di sama, tiga ya? nama itu, tetapi Siapa aja nih, Mas? ya tentu nama Pak Prabowo, Ya. nama Pak Anies Baswedan, dan nama Pak Ganjar Pranowo. Tiga nama ini Tiga akan nama ini bertahan ya? Kalau saya bilang sudah berada di solid stage ya, panggung solid dalam persepsi, bukan nanti ada. Karena bisa berubah dalam konteks masa kampanye, tapi untuk proses menuju kandidasi itu berada di panggung yang solid. Solid, betul. Ya. Tetapi ada sejumlah nama yang bisa naik, ya, dan bisa turun, ya, termasuk di tiga nama tadi kan Pak Prabowo kecenderungan turunnya ada, dilihat dari beberapa survei terakhir. Kenapa? Karena bejana berhubungan, tahu nggak bejana berhubungan? Kalau satu naik, satu akan turun. Contoh misalnya Pak Anies naik, otomatis suara Pak Prabowo di persepsi halayak ini di survei ya, turun misalnya seperti di wilayah Jawa Barat. Kenapa? Karena dulu Jawa Barat itu 2019 banyak yang menjadi basis pendukungnya Pak Prabowo. Tapi kemudian sekarang karena ada magnet elektoral baru seperti nama Pak Anies, maka kemudian itu Pak Prabowo turun di situ. Termasuk di Jawa Barat itu ada namanya Ridwan Kamil. Itu perhatian publik kan tidak Sudah lagi. Iya. Akhirnya misalnya kalau 2019 misalnya head to head Jokowi dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo dapat suara di situ, dia memenangi 21 dari 27 daerah di Jawa Barat, berarti kan dia memenangi salah satu lumbung utama dalam konteks politik Indonesia. Di Jawa Barat itu kurang lebih kan 33,2 juta pemilih yang terdaftar dan menyalurkan suaranya sekitar 27 juta. Banyak tuh, ya. Nah, sekarang kembali ke soal nama ya. Ada nama-nama yang kuat di cawapres. Ya, seperti misalnya nama Sandiaga Uno, ada AHY begitu ya. Ada belakangan muncul nama Pak Erick Thohir, ada sejumlah nama-nama lain, termasuk menurut saya yang potensial bisa, kalau kemudian ada publisitas politik memadai itu naik tinggi, itu Bu Hovifah.
Ya, kenapa saya bilang Bu Hopipa bisa meroket? Karena dia representasi politisi perempuan, Oke. Nahdiyin, Ini menarik. Nahdiyin, dan dia berada di salah satu titik epicentrum kekuatan politik dominan juga di Indonesia, namanya Jawa Timur gitu. Dia masih jadi kepala daerah. Kalau ada yang kemudian meminangnya gitu ya sebagai cawapres, itu jadi cawapres Yang kandidatnya salah satu nama yang kuat. salah satu kandidat yang menurut saya Perempuan. bisa Representasi meroket perempuan ya, ya. bisa meroket. Kalau saya bandingin dengan Bu Risma masih akan berakselerasi Bu Hopipa gitu ya. Kalau misalnya Mas Gunggung melihat ini menarik, tadi sempat disampaikan bahwa Ibu Khofifah ini bisa sebagai salah satu nama representasi wanita yang kuat untuk cawapres di 2024. Nah, kalau untuk 3 nama tadi, Anies Baswedan, terus kemudian ada Prabowo dan juga Pak Ganjar. Nah, kalau kita lihat 3 ini nih Mas, siapa yang kira-kira cukup kuat? Karena kalau dilihat sekarang ini kan Pak Anies katakanlah sebentar lagi masa jabatannya juga akan selesai, begitu Mas? Iya. Kalau kita lihat ini kan membaca politik itu juga harus lihat dulu backgroundnya ya, konteksnya. Pilpres pertama kita langsung 2004 dulu ya. Yang menang adalah gaya the structuring style, gaya yang terorganisir, rapi, kemudian terencana. Masih ingat nggak yang pemenangnya adalah Pak SBY? Iya. Kemudian 2 periode memenangi kontestasi. Jadi 2004, 2009, 2014. Iya. Clear ya. Kemudian 2014 yang menang adalah the equalitarian style. Kalau yang 2004 tadi apa Pak? The structuring style. Structuring Ya, style. kalau the equalitarian style tuh gaya Pak Jokowi. Turun ke bawah, hangat, merangkul gitu ya. Kecenderungan akomodatif dengan kawan dan lawan politik begitu. Itu di equalitarian. Jadi equal, posisi sama. Nah, pertarungan 2024 menurut saya yang akan jadi magnet elektoral adalah pertarungan antara 2 gaya itu, antara the equalitarian style dengan the structuring style. Makanya kenapa nama Pak Ganjar yang equalitarian dengan nama Pak Anies the structuring style. Itu yang paling kuat. Saya dengan segala hormat, meskipun Pak Prabowo itu selalu di 3 besar, tetapi kecenderungan stagnan dan turun. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu dynamic style gayanya. Ya, itu gaya yang lain tuh. Gaya dynamic style tuh kecenderungan agresif secara verbal begitu ya. Kemudian seringkali juga to the point gitu. Itu dynamic. Oke, nah ini nanti akan seperti apa yang dinantikan oleh masyarakat? Apakah dynamic style, equalitarian style, atau structuring style? Kita akan kembali lagi ke KPU, kita akan melihat seperti apa saat ini perkembangan situasi di sana. Baik pemirsa, saat ini telah berlangsung pendaftaran dari partai politik yang akan bertarung di pemilu 2024. Dan dijadwalkan ada sebanyak 10 partai yang akan mendaftar hari ini, termasuk Partai Perindo. Dan tentunya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita langsung saja bergabung dengan reporter Bayu Pradana. Dulu tidak pernah terpikir Imlek itu dirayakan, barongsai bisa di sekarang mulai dari itu mungkin leadership dari ketiga tokoh itu dipadukan menjadi itu kepemimpinan. Ya, Anggi, kalau kita lihat waktu ini sudah menunjukkan pukul 8.44. Ini artinya memang sudah memasuki jadwal, yaitu untuk Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang dijadwalkan pukul 8.30 tiba di KPU. Dan memang dari 3 partai yang dijadwalkan pada pukul 8 tadi, yaitu adalah PDIP, lalu juga PKP dan juga Partai Reformasi, kami belum melihat kedatangan dari Partai Reformasi. Dan sedikit informasi, kami sedang berada di depan ruang sidang utama di KPU, dan seperti inilah kondisinya. Memang saat ini di depan ruang sidang utama ini masih diamankan oleh PAMDAL atau masih tertutup. Dan setelah ini dijadwalkan yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini untuk masuk ke dalam. Sementara itu saat ini di samping kami juga sedang berlangsung yaitu press conference dari PKP atau Partai Keadilan dan juga Persatuan yang baru saja keluar tadi dalam berbagai prosesi verifikasi parpol untuk pemilu 2024. Memang
dari informasi yang kami dapatkan, memang tadi beberapa step sudah dilakukan oleh PKP, diantaranya itu penyerahan berkas secara digital. Di mana tadi juga PKP dalam press conference-nya berterima kasih atau mengapresiasi dari KPU untuk mempermudah beberapa prosesi yang dilakukan dalam verifikasi ini, diantaranya yaitu dalam bentuk digital. Dan kalau kita lihat tadi juga PDIP juga sudah berlangsung sebagai parpol pertama dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi PDIP untuk verifikasi dan juga melakukan sejumlah langkah untuk pendaftaran di hari pertama ini. Dan juga di belakang kami juga tadi sudah melihat ada sejumlah perwakilan dengan berbaju oranye, dan kami jadi juga sudah mengintip, sudah hadir juga di halaman, yaitu juga perwakilan dari PKS yang nantinya akan bersiap untuk masuk ke dalam. Ada sejumlah prosesi, diantaranya itu penyambutan, diantaranya dengan mengalungkan kain wastra Indonesia sebagai bentuk penyambutan dari KPU kepada partai politik. Dan juga setelah itu nantinya ada penyerahan berkas dan juga penandatanganan berkas dari KPU dan juga partai politik yang hadir. Dan sementara itu setelah itu akan dilanjutkan dengan foto bersama. Memang total dari informasi yang kami dapatkan seharusnya ada 11 partai politik yang dijadwalkan akan hadir hari ini, termasuk juga Partai Perindo yang nanti juga akan hadir juga pada hari ini untuk melakukan verifikasi. Dan memang verifikasi ini sudah dilakukan kemarin, yaitu pada pukul 2, di mana setiap perwakilan dari partai ini sudah dikumpulkan di KPU untuk melakukan verifikasi kehadiran pada hari ini. Dan memang dari verifikasi yang ada 11 partai, namun sejauh ini baru Partai Reformasi saja yang belum kami lihat kehadirannya. Dan sepertinya juga persiapan kembali sudah dilakukan. Di antaranya itu para pihak dari KPU ini juga sudah kembali naik ke atas, bersiap untuk masuk ke dalam ruas sidang utama untuk melangsungkan berbagai prosesi. Dan tentunya kita tunggu kembali seperti apa nantinya prosesi dari PKS ini akan berlangsung. Anggi. Ya, Bayu, boleh disampaikan sekali lagi, mungkin tadi sempat kurang jelas audionya, sudah ada berapa partai berarti yang telah mendaftarkan diri atau yang saat ini sudah berada di KPU, dan apa saja? Ya, Anggi, kalau kita lihat ini sudah 8.30, ini artinya seharusnya sudah ada 4 partai. Dari yang pertama, yaitu yang dijadwalkan pertama, yaitu PDIP. PDIP ini sudah hadir tadi, meskipun hadir di halaman KPU dalam urutan kedua, namun sesuai yang dijadwalkan, PDIP tadi sudah masuk ke dalam ruang sidang untuk melangsungkan verifikasi. Ini untuk yang pertama. Dan kemudian dilanjutkan lagi oleh PKP, dan PKP juga baru saja tadi keluar dari ruang sidang dan sudah melakukan press conference kepada awak media. Dan biasanya nanti setelah melakukan di depan ruang sidang, para parpol ini akan kembali menjelaskan kepada awak media yang berada di bawah. Sementara itu juga saat ini sudah masuk kembali, yaitu dari PKS, di mana sudah ada perwakilan sebanyak 12 orang yang mewakili untuk masuk ke dalam ruang sidang. Sementara yang lainnya ada 50 maksimal perwakilan partai yang akan menunggu di bawah. Sementara itu juga Anggi, dari total 4 ini yang harusnya sudah dijadwalkan hadir, meski demikian satu diantaranya itu Partai Reformasi ini masih belum terlihat hingga saat ini. Meski demikian, total dari jadwal yang ada ini harusnya dijadwalkan yaitu ada 11 partai nantinya. Namun kami belum mengetahui apabila memang Partai Reformasi ini nantinya datang terlambat seperti apa mekanismenya ataupun bagaimana kebijakan dari KPU. Dan yang jelas masih ada sejumlah partai termasuk juga Partai Perindo yang dijadwalkan akan hadir pada hari ini. Anggi. Berarti masih sesuai dengan jadwal, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bayu, kemudian Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Reformasi, dan Partai Keadilan Sejahtera yang nantinya akan mendaftar hari ini, dan juga nanti akan disusul oleh Partai Perindo. Terima kasih Bayu untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Baik, Mas Gun-Gun, kita kembali melanjutkan perbincangan. Sebelum ke perbincangan yang tadi mengenai yang mana yang akan disukai oleh masyarakat, ini berkaitan dengan hadirnya parpol-parpol yang baru, Mas Gun-Gun. Kalau menurut Mas Gun-Gun sendiri, ini nanti akan menjadi suatu persaingan yang sengit atau seperti apa, Mas, nanti di 2024? Ya, atau cuma hanya untuk rame-rame aja, Mas? Ini dari sistem kepartaian masuk kategori multiparteisme ekstrim. Jadi Anggi, kalau partai di satu negara yang memberlakukan sistem demokrasi, partai yang lebih dari 5 itu disebut sebagai multiparteisme ekstrim. Dan Indonesia kan lebih dari itu, ya. Yang ada di parlemen aja sekarang 10, belum lagi yang tidak ada di parlemen dan partai baru, plus minus
potensi yang kalau yang sudah ada daftar ke sipol kan sekitar 42 ya. Apakah nanti lolos semua atau tidak ya tergantung tahap yang sekarang sedang dilalui. Soal potensi partai baru ya selalu tersedia ruang ya, tergantung pada tingkat keseriusan. Maksud saya paling tidak dalam bacaan saya lolos atau tidaknya mereka itu akan sangat tergantung pada 3 hal. Pertama adalah soliditas internal partai. Kenapa? Karena itu backbone-nya, tulang punggung dari sebuah partai itu adalah basis struktur partai dari pusat hingga daerah yang harus solid, termasuk dalam kerja politik, kerja administratif ya, dalam peran dan fungsi partainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses interaksi partai dengan publik. Contoh misalnya, apakah itu misalnya Gelora, apakah itu Partai Reformasi, isunya itu apa yang kemudian mereka bawa ke publik, interaksi di antara partai dengan halayak. Kalau mereka merasa terwakili dan kemudian mereka merasa bahwa partai ini bisa menjadi salah satu harapan mereka untuk kemudian ikut ya memilihnya nanti di 14 Februari 2024, ya tentu partai itu akan punya basis pemilih. Kemudian yang ketiga itu akan sangat tergantung pada strategi ya. Karena kan partai banyak nih, kompetitornya banyak. Nah sekarang strateginya kayak apa untuk penetrasi ke basis pemilih? Masih ingat kan dalam marketing politik itu ada namanya segmenting, betul nggak? Iya. Ya kan nggak cukup misalnya dia bikin party identity seperti branding gitu, nggak cukup. Dia harus punya positioning sebagai partai, sekaligus segmenting. Bagaimana mereka bisa punya basis-basis pemilih berdasarkan demografi, geografi, psikografi ya kan, dan mereka benar-benar strateginya dijalankan seperti misalnya salah satu aja contoh micro targeting. Micro targeting itu bagaimana mereka menyasar pemilih ke basis pemilihnya sampai door to door, yang disebut dengan kampanye rumah ke rumah. Nah kalau mereka bisa melakukan itu sebagai sebuah strategi untuk mendapatkan suara dan efektivitas power, tentu mereka akan dapat. Tapi kalau enggak, yang sudah serius saja banyak yang tidak memenuhi angka PT, apalagi yang tidak serius gitu. Karena sebenarnya kan kehadiran parpol juga tidak semuanya adalah orang-orang yang baru, Mas Gun-Gun. Betul. Ada juga memang sebagian dari mereka adalah sosok atau tokoh yang sebelumnya memang sudah berada di partai yang sebelumnya. Nah, apakah dengan kehadiran parpol yang baru ini, Mas Gun-Gun, kalau tadi Mas Gun-Gun mengatakan ini harus serius karena yang serius saja belum tentu bisa tembus PT, apakah perlu untuk berkoalisi juga, Mas Gun-Gun? Termasuk strategi yang perlu dipertimbangkan oleh partai-partai baru nggak, Mas? Iya, saya pikir kalau untuk pilpres ya. Kalau untuk pilpres? Iya, kalau untuk pileg kan tidak mengenal istilah koalisi ya. Untuk pileg itu mungkin koalisi paling tidak mulai senggol-senggol untuk menggandeng gitu loh, Mas. Iya, jadi begini, kata koalisi itu kan penggabungan dua kekuatan atau lebih ya, dalam konteks pengusungan. Iya. Sekarang misalnya kalau pengusungan calon presiden ya nanti sah-sah aja, ya. Memang harus dilakukan, karena kan nggak mungkin tidak ada partai di luar PDIP yang bisa memajukan capresnya, kecuali dia berkoalisi. Kalau dalam konteks pileg kan sendiri-sendiri itu jadi urusan sendiri-sendiri, bahwa misalnya di lapangan seringkali ada ya di balik layar tuh kerjasama politik misalnya dalam memenangkan dapil, ya itu kita tidak menutup mata, selalu aja ada gitu. 2019 misalnya kemarin ada juga yang tukar guling ya, ya kan, misalnya dapil ini kuatnya di partai ini ya dia memberi sebenarnya dari sudut aturan kan nggak boleh, tapi kan itu dilakukan dalam konteks misalnya kerjasama di belakang layar tuh. Dan proses-proses seperti itu sulit juga untuk membuktikannya. Ya. Dan kalau misalnya sekarang juga sepertinya hampir semua mulai menyoroti suara milenial nih, Mas. Iya. Nah, tanggapannya gimana, Mas Gun-Gun? Seberapa efektif nih suara-suara anak-anak muda saat ini? Milenial tuh jumlahnya banyak. Kalau hitungan kasar ya, tentu kita harus lihat dulu juga nanti fiksasi daftar pemilih ya. Tapi plus minus kalau kita bicara soal
Y, Z yang sudah punya hak suara kemungkinan berpotensi di angka 40%-an dari jumlah pemilih. Bayangin, itu angka yang besar ya. Sehingga penetrasi ke kelompok milenial itu menjadi keharusan. Dan milenial tidak mudah juga untuk diambil hatinya. Bayangin, Kritis juga. satu soalnya. kritis, sebagian kelompok lain apatis. Dia tidak terlalu peduli dengan politik elektoral ya. Betul. Karena dalam mindsetnya dia tidak merasa, pernah dengar nggak istilah political efficacy. Jadi belum tentu pemilu itu merasa bahwa itu jadi semacam punya kebermanfaatan bagi dirinya, kurang lebih begitu. Sehingga kadang-kadang saya lebih baik tidak mencoblos di hari H. Kan angka golputnya juga lumayan tinggi. Betul. Kemudian milenial itu juga egonya tinggi. Iya. Sehingga partai harus menyentuh yang disebut dengan, ada nggak relevansinya saya memilih Anda, memilih partai X, Y, atau kandidat capres A, B, C, itu dengan keterlibatan saya dalam apa yang Anda tawarkan. Iya. Makanya banyak pemilih milenial itu yang menjadi kelompok rasional. Betul. Rasional itu kan terbagi lagi ya. Ada rasional yang egosentris. Nah, biasanya yang milenial rasional egosentris. Karena lebih realistis. Kayak misalnya buat saya memilih dia apa? persis. Misalnya kalau saya pelaku UMKM, misalnya si milenial, Anda menawarkan apa? Pada kelompok kami milenial yang sudah melalui menjadi entrepreneur meskipun usaha kecil. Kalau misalnya kelompok lain yang suka olahraga, suka hobi musik gitu dan lain-lain, mereka kan pertimbangkan tuh, ada nggak tawaran konkret untuk kelompok milenial yang basisnya adalah egosentris. Yang kedua tuh rasional sosiotropik namanya. Rasional sosiotropik tuh gini, Anggi. Dia akan mempertimbangkan situasi sosial ekonomi hari ini. Sosial ekonomi hari ini problemnya apa? Sehingga ada nggak tawaran konkret untuk situasi hari ini. Berarti kalau saya simpulkan bisa saja yang menjadi strategi yang efektif untuk mendapatkan suara milenial adalah bagaimana bukan hanya omongan janji-janji semata, tapi apa yang masuk kepada kepentingan milenial, yang rasional, yang egosentris, yang kritis tadi, sosiotropik ya. Sosiotropik. Iya, ya itu yang bisa menyentuh kelompok milenial. Makanya misalnya digital kreatif, digital ekonomi. Betul. Kemudian misalnya kelompok-kelompok yang kecenderungannya itu lebih suka dengan kebebasan, tetapi kebebasan yang misalnya diarahkan atau diorientasikan pada hal yang konstruktif, dan partai bisa hadir di situ kan keren. Iya kan? Iya. Kalau partai cuma misal wacana aja, narasi gitu padahal kan tindakan lebih dari 1000 kata-kata kan. Kan begitu ya prinsipnya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi menjadi tantangan bagaimana partai itu bukan hanya jargon, tapi partai itu bekerja konkret dengan mengeksekusi sejumlah program yang benar-benar menjembatani antara kelompok yang tidak percaya politik itu konkret, kelompok yang sangat skeptis bahwa politik itu hanya untuk elit, kelompok yang kemudian tidak yakin bahwa mereka menuju arah yang tepat dengan hanya sekedar omongan, dan mereka harus diyakinkan, dan proses meyakinkan mereka itu bukan hanya di narasi, di banner, mungkin di videotron gitu. Nggak bisa, harus berbasis komunitas. Itu yang disebutkan triple C konsep, itu pendekatan milenial tuh. Community relation, hubungan komunitas, ya kan? Community relation itu bagaimana mereka dirangkul, dekat, diakomodir. Kemudian yang kedua adalah community services, ya, pelayanan komunitas. Ada pelayanan-pelayanan kepada mereka, dan yang satu lagi adalah community empowerment, pemberdayaan komunitas. Nah, kalau dalam hal ini berarti bagaimana Mas Gun-Gun melihat hadirnya sosok muda begitu Mas sebagai pemimpin? Karena kan kaderisasi ini kan prosesnya tidak sebentar dan tidak mudah juga Mas. Betul. Apakah anak-anak muda masih cukup skeptis atau masih mengharapkan adanya sosok milenial atau sosok anak muda yang kira-kira tuh bisa menjadi example atau teladan gitu? Keniscayaan sejarah sih itu. Jadi kan semakin ke sini politik kita kan, karena juga satu basis pemilih milenial tuh makin banyak, bukan hanya milenial tetapi Z yang juga udah punya hak suara kan. X
akhir ya, yang juga masih kategori muda kan begitu, itu juga butuh sosok kan, butuh namanya itu apa ya, representasi. Benar nggak? Representasi pemimpin muda. Tapi kan politik ini kan periodisasinya panjang, sudah banyak juga kan tokoh-tokoh senior, makanya jadi harus ada 2 pintu tuh sekarang disediain oleh parpol, oleh capres. Pertama adalah pintu yang mengakomodir kelompok-kelompok senior, dan pintu yang mengakomodir kelompok-kelompok muda. Dan itu harus ada jembatannya. Tadi saya mau bilang, dan sepertinya harus ada jembatannya. Bridgingnya itu harus bagus. Karena tadi Mas Gunggu juga sempat sampaikan bahwa anak-anak muda ini kadang-kadang berkobar-kobar, Nah, tetap pengalamannya kurang. Pengalamannya kurang, tetap perlu belajar dari yang senior tadi. Betul. Yang senior Tapi jangan sampai yang senior ini merasa kehadiran anak muda Jadi sekedar ancaman. Iya. Padahal sebenarnya bisa jadi potensi. Betul. Makanya kemudian harus ada kombinasi. Contoh misalnya dalam struktur kepengurusan, ya kombinasi antara yang senior dengan yang junior, antara yang kemudian muda dan tua, sehingga kemudian apa, mereka yang muda bisa belajar pengalaman soal experience dari yang senior bisa mengadaptasi perubahan dinamika kebaruan yang sekarang terjadi, kayak misalnya digital politik itu kan mungkin orang-orang tua mengalami gap tuh. Iya. Kayak Sipol ini kan banyak anak muda tuh yang jadi tulang punggung, ya kan? Belum lagi misalnya marketing politik lewat digital online, ya, atau digital marketing politik. Itu kan nggak bisa tuh yang senior terlalu ke dalam, kayak misalnya Instagram, Twitter. Mau melibatkan yang melibatkan anak muda. Belum lagi misalnya pendekatan komunikasi kreatif, ya kan? Itu anak muda. Belum lagi misalnya spend waktu, ya, iya kan, yang senior saya udah kebagi dan jadi anggota DPR, sudah mungkin sebagiannya jadi komisaris gitu ya, atau mungkin dia di korporasi. Sementara yang muda-muda kan oke, masih fokus pada 1 atau 2 bidang pekerjaan, meskipun kita nggak bisa nafikan banyak juga anak muda yang multi talenta gitu, dia semuanya diambil. Tapi menurut saya masih banyak anak-anak muda yang sedang berproses, dan dia bisa mendinamisasi institusi partai, mendinamisasi situasi politik kita dengan gaya pendekatan yang jauh lebih tepat untuk eranya gitu. Baik, kalau begitu nanti kita akan lihat seperti apa kolaborasi antara politikus senior dan juga anak-anak muda, dan ini saatnya kita menyaksikan bagaimana nanti proses kaderisasi yang akan diberikan kepada anak-anak muda. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Breaking news, FNC News masih akan segera kembali, tetap bersama kami pemirsa.